Sabbihisma rabbikal a'la. Ada hamzah, ada ain berdekatan. Hamzah, ain. Kedua huruf ini keluar dari tenggorokan atau huruf halqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Zulkifli, ayahnya Agnozo, di channel kami Azza TV. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita dapat kabar baik. Alhamdulillah Umi Agna sudah selesai dan menuntaskan surah At-Thariq, sudah disetorkan ke saya tadi pagi, alhamdulillah, dan hasilnya bagus. Sebagai pengingat untuk Umi, karena kita tidak setiap hari bertemu, kadang ayah keluar tapi Umi tetap bisa insya Allah mengaksesnya karena ayah sudah sematkan di channel ini, dan pemirsa dimanapun berada insya Allah bisa melihat kembali bagaimana review atau bagaimana kita membedah surah At-Thariq sebelum dihafalkan oleh Umi Agna, bisa dicek di sini. Oke, baik. Kemudian insya Allah hari ini karena beliau sudah selesai, kita lanjutkan ke surah Al-A'la. Insya Allah kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengurai surah Al-A'la sebelum dihafalkan. Ada beberapa posisi atau ada beberapa poin nanti di surah tersebut yang sering terjadi kesalahan baca tentunya. Kita berharap itu tidak terjadi ketika dihafal. Bagaimana ketika kita menghafal yang keliru atau yang salah, dan itu kita ulang-ulangi terus saat murojaah sampai menempel betul di hati kita, nanti akan sulit untuk dirubah kembali ketika kita sudah mengetahui ilmu yang benar atau bagaimana bacaan yang seharusnya. Kita mulai saja. Surah Al-A'la ini ada 19 ayat. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada dua poin yang perlu kita perhatikan di situ. Yang pertama ha kecil. Ha kecil, ha, baris di bawah sabbihi. Itu yang pertama. Yang kedua, sabbihisma rabbikal a'la. Ada hamzah, ada ain berdekatan. Hamzah, ain. Kedua huruf ini keluar dari tenggorokan atau huruf halqiyah. Bedanya hanya sedikit. Hamzah rongganya kebuka, kemudian ain kebukanya sedikit, lebih sedikit dibandingkan a. Tapi kedua-duanya itu ketika dibacakan harus jelas perbedaan antara hamzah dan ainnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sering kita dengar bacaan saudara-saudara kita yang mungkin belum sampai pembahasannya ke situ, mereka membacanya begini. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu jadi ain dua-dua. Seharusnya hamzah satu, ain satu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a. Itu ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sepertinya tidak ada. Walladzi qaddara fahada. Sepertinya juga tidak ada. Palingan di akhirnya ini sudah kita bahas ketika membahas tentang surah At-Thariq, bagaimana mengucapkan mad iwad atau vokal hidup di akhir ayat, di waqaf. Vokal A, vokal I, vokal U. Ketika di akhir ayat itu sering sekali muncul hamzah. Walladzi qaddara fahada. Pastikan dua harokat dan akhirnya tidak muncul hamzah. Bagaimana yang muncul hamzah itu? Walladzi qaddara fahada.
Nah, itu dihindari. Jadi biarkan suaranya lepas. Suaranya berhenti tanpa harus muncul hamzah. Walladzi qaddara fahada. Kemudian ayat berikutnya walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Ada ro, ada a. Ro-nya tebal, mar. Enggak boleh mar'a. Nah, itu terlalu banyak getarannya. Getaran huruf ro itu hanya satu, mar'a, baik tafkhim tebal atau tipis. Getarannya cuma satu kecuali syaddah menjadi dua. Kemudian a sama seperti ayat ketiga tadi. Faja'alahu gusa'an ahwa. Ini ada hamzah dua-duanya. Faja'alahu gusa'an ahwa. Pastikan benar-benar hamzah. Tidak boleh ketukar dengan ain. Atau hamzahnya tidak sampai ke tenggorokan paling dalam, aqsal halq, tapi hanya di rongga mulut, jauh. Contohnya begini. Faja'alahu gusa'an ahwa. Bukan. Faja'alahu gusa'an ahwa. Itu yang seharusnya. Sanuqri'uka fala tansa. Ada qalqalah surah. Sanuq sambil jalan. Enggak boleh sanuqri'uka. Nah, itu jadi besar qalqalahnya, kemudian muncul hamzah. Nah, kita upayakan qalqalahnya sambil berjalan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ada hamzah. Ini rawan sekali terjadi kesalahan, tidak sampai ke tenggorokan tapi hanya di rongga mulut. Illa ma Allah. Jadi tasghir. Itu tidak diharapkan. Yang benar illa ma Allah. Baik, kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sepertinya tidak ada. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Oke, dua ayat ini, ayat 9 dan 10 ada huruf zal. Karena ini spesial buat Ummi Aghna, beliau itu sering ketukar, dan ana yakin ibu-ibu di luar sana atau bapak-bapak, saudara-saudara di luar sana itu banyak yang kesulitan membedakan antara zal dan zai. Za dan zai itu jelas sekali perbedaannya. Di sini ayat 9 dan 10 itu ada huruf zal. Fadzakir, zal itu mengucapkannya ujung lidah bertemu dengan gigi seri. Za sifatnya lembut, jadi tidak perlu dihembuskan sehingga memunculkan hamas dan sebagainya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Jadi ada 3 zal di situ. 2 yang bersyaddah zalnya. Fadzak beda dengan fazak. Kalau kita buat berdesis, dia berubah menjadi zai. Fadzakir. Yang benar seharusnya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Begitu juga ayat 10-nya. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, demikian. Jadi ayat 9 dan 10 yang perlu diperhatikan adalah huruf zal. Bedakan dengan zai. Kita lanjutkan. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya.
wa yatajannabuhal ashqa. Ada hamzah. Kemudian ada ashqa. Di ayat yang lain ada atqa. Di surah Al-A'la ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Oke. Kemudian alladzi yaslan naral kubra. Ada ba qalqalah. Kubra. Hindari kubra. Kubra. Itu qalqalahnya jadi besar. Kemudian muncul hamzah. Itu dihindari. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Hak kecil, pastikan. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian qad aflaha man tazakka. Di ayat yang lain qad aflaha man zakkaha. Di sini qad aflaha man tazakka. Ini baru pakai zai. This is za. Za. Beda dengan yang tadi ayat 9 dan 10. Za. Yang di ayat 14 zai. Qad aflaha man tazakka. Oke. Selanjutnya wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara, ini baru kembali ke zal. Enggak boleh wa zakaros. Pakai zal. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Selanjutnya bal tu'thirunal hayatad dunya. Sepertinya tidak ada. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Haya pakai hak kecil. Itu sudah lumrah sekali. Saya yakin Umi Arna dan kita semua sudah membayangkan ayat tulisannya itu pakai hak kecil. Hayatid dunya. Enggak boleh hayatid dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang perlu diperhatikan enggak boleh wal akhiratu. Yang benar wal akhiratu khairun wa abqa. Ada tanwin ketemu dengan waw. Seperti yang kita jelaskan ketika mengurai surah At-Tariq. Ketika tanwin bertemu dengan waw, ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, masukkan tanwinnya ke waw. Jadi melebur. Sehingga tidak kedengaran lagi bunyi N. Yang kedua, panjangkan 3 harokat. Yang ketiga, masukkan ke hidung. Sehingga berbeda dengan waw syaddah. Contohnya, wal akhiratu khairun wa abqa. Beda dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Yang benar wal akhiratu khairun wa abqa. Oke. Setelah itu tadi ada ba. Itu juga diperhatikan, pembahasannya sudah banyak tadi disebutkan di atas. Di awal. Selanjutnya inna hadza la fis suhufil ula. Suhufil. Ini hak kecil. Baris domah itu agak sulit. Pastikan ada pedasnya. Pastikan haknya itu, karakter haknya muncul. Tawassutnya muncul. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza la fis suhufil ula. Kemudian suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi sama hak kecil. Suhufi boleh condong ke kasroh atau condong ke fathah, tapi harus konsisten. Setiap qalqalah itu boleh dibaca sesuai dengan cenderung ke harkat sebelum dia atau pukul rata cenderung ke fathah semuanya. Sama-sama sah dan sama-sama ada imam yang memakainya. Kalau anak pribadi lebih cenderung condong ke harkat sebelumnya. Misalnya suhufi
sebelumnya baris kasroh cenderung ke ib. Suhufi Ibrahim wa Musa. Meskipun bisa juga suhufi Ibrahim wa Musa. Itu sah-sah saja, yang penting sugro. Pantulannya kecil, bacanya sambil berjalan, tidak muncul hamzah. Itu yang paling penting. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai kita urai. Kepada teman-teman, sahabat Aza TV dimanapun berada, yang berkeinginan menghafal, khususnya bagi yang ingin menghafal Al-Quran atau yang ingin membaca surah Al-A'la dengan baik dan benar, bisa menggunakan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahasa yang kurang tepat. Ilmu bisa kita dapatkan dari manapun, insya Allah termasuk dari channel ini. Karenanya silahkan di subscribe jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan selamat menghafal, selamat mempraktekkan bagi semua sahabat Aza TV dimanapun berada. Akhirnya nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.